Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video dengan judul pemupukan bawang merah atasi pertumbuhan stagnan dan daun kuning. Sebelum video kami mulai, saya mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Tanaman bawang merah pada umumnya ditanam saat musim kemarau di lahan sawah. Keberhasilan usaha bawang merah ditentukan oleh kemampuan budidaya khususnya dalam mengatasi hama penyakit tanaman, pemilihan bibit atau varietas yang baik, pengelolaan lahan yang tepat, serta pemupukan yang efektif dan efisien. Bibit bawang merah yang dipilih yang sudah disimpan 2,5 sampai 4 bulan dan titik tumbuh mencapai 80% dengan kondisi bibit segar, kekar, tidak cacat, dan bebas dari hama penyakit. Lakukan pemotongan ujung umbi atau poges kurang lebih 0,5 cm dan diberi perlakuan dengan CPT bila bibit belum benar-benar siap tanam, yaitu maksudnya belum berumur antara 2,5 sampai 4 bulan. Lakukan pengolahan tanah dengan baik dengan pengaturan selokan, bedengan, serta berikan dolomit atau pengapuran untuk meningkatkan pH tanah dan pupuk kandang agar tekstur dan struktur tanah baik. Memupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah, baik yang organik maupun yang anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman. Sementara pupuk atau bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dolomit, yaitu dolomit dengan kandungan kalsium 30% dan magnesium 18%. Pupuk yang kedua yaitu adalah KCl dengan kandungan kalium 60%. Pupuk yang ketiga adalah vertikal atau kalsium nitrat, yaitu dengan kandungan N15% untuk nitrat dan kalsium 26%. Pupuk yang keempat adalah DK+, yaitu dengan kandungan kalium 34%, magnesium 4%, kalsium 8%, sulfur 7%. Sementara pupuk yang kelima yaitu pupuk kiselit dengan kandungan magnesium 27%, sulfur 18%. Sementara pupuk yang keenam yaitu mestipos dengan kandungan N16%, fosfat 20%, serta sulfur 12%. Sementara pupuk yang ketujuh yaitu TSP dengan kandungan fosfat 46%. Pola pemupukan atasi pertumbuhan stagnan pucuk kuning pada tanaman bawang merah. Pertama-tama yaitu yang kita lakukan yaitu olah tanah. Olah tanah kita menggunakan setelah tanah diolah kita menggunakan dolomit dengan dosis 2 sampai 3 ton per hektar. Yaitu dengan harapan dengan pemberian dolomit sehingga pH tanah akan normal. Yang kedua, setelah kita adakan pengolahan tanah dan sudah bedengan sudah terbentuk, kita kasih pupuk dasar yaitu dengan mestipos 150 sampai 250 kg per hektar. Yang kedua, kiserit yaitu dengan dosis 50 kg per hektar. Dengan tujuan begitu tanam bawang merah tumbuh sehingga pertumbuhan diharapkan bisa normal, dan kiserit fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya daun tetap hijau. Yang ketiga adalah pupuk susulan. Itu biasanya saya memakai pupuk susulan pada umur 10, 20, 30. Pada hari ini saya memakai pola pemupukan yaitu pada umur 20, 30, 40. Karena apa? Karena biasanya benih yang dipakai, bibit yang dipakai itu karena masih muda sehingga pertumbuhannya lambat, yaitu kurang lebih 10 hari. Sehingga 10 hari ditambah 10 yaitu umur 20 kita lakukan pupuk pertama. Yaitu pupuk yang kita gunakan adalah mestikal dengan kandungan nitrogen 15%, bentuk nitrat, dan kalsium 26%, yaitu sebanyak 140 kg per hektar.
dari 140 kilo per hektar, yaitu kandungannya N yaitu 21 kilo. Yang kedua, pupuk yang kita gunakan adalah Metipos dengan kandungan N 16%, fosfat 20%, sebanyak 105 kilo per hektar, yaitu dengan kandungan N-nya 16,8 kilo, fosfatnya 21 kilo. Pupuk ketiga, yaitu Sika Plus dengan kandungan kalium 34%, sebanyak 35 kilo per hektar. Isinya yaitu 11,9 kilo kalium. Pupuk yang keempat adalah Kisrit dengan kandungan MgO 27%, subur 18%. Maksudnya apa? Maksudnya biar tanaman tetap hijau. Karena pada kondisi cuaca panas seperti ini, itu klorofil banyak yang rusak karena panasnya tinggi, terjadi penguapan O2. Sehingga pada siang hari tanaman layu dan pucuknya banyak yang kuning. Itu pemakaiannya 50 kilo per hektar. Rasio NPK-nya yaitu N kita jumlah yaitu ketemu 37,8, fosfat kita jumlah ketemu 21, kalium kita jumlah ketemu 11,9. Kita ada perbandingan 37,8 dibagi 11,9 ketemu 3,1, fosfat 21 dibagi 11,9 ketemu 1,7, kalium 11,9 dibagi 11,9 ketemu 1, yaitu perbandingan atau rasio NPK N 3,1, fosfat 1,7 hanya 1. Maksudnya ini pertumbuhannya maksimal, pertumbuhan akar sedang, hanya kecil. Pupuk yang kedua yaitu umur 30 hari setelah tanam, yaitu pupuk yang kita pakai Mestikal dengan kandungan N 15%, galvatum nitrat dan kalsium 26% sebanyak 210 kilo per hektar. Yaitu kandungan pupuknya itu 31, N-nya 31,5 kilo. Pupuk yang kedua adalah TSP dengan kandungan fosfat 46% sebanyak 105 kilo. Pupuk ini itu mengandung fosfat 48,3 kilo. Pupuk yang ketiga Sika Plus dengan kandungan kalium 34% sebanyak 35 kilo per hektar. Kalium yang dikandung adalah 11,9. Pupuk yang keempat adalah Kisrit magnesium 27, pupuk 18 sebanyak 50 kilo. Sehingga total nitrogennya 31,5, fosfatnya 48,3, kaliumnya 11,9. Kita buat perbandingan yaitu 31,5 kita bagi 11,9 ketemu N-nya 2,6. Fosfatnya 48,3 kita bagi 11,9 ketemu 4. Kaliumnya 11,9 kita bagi 11,9 ketemu 1. Sehingga rasio atau perbandingan NPK N-nya 2,6, fosfatnya 4, kalium 1. Pada umur 30 kita tetap masih memakai N tinggi. Karena apa? Karena pertumbuhan maksimal kurang lebih 35 hari masih kita butuhkan. Sementara fosfat kita persiapkan untuk pembentukan umbi, kaliumnya masih kecil, masih 1. Sementara pupuk yang ketiga yaitu 40 hari setelah tanam, itu kita menggunakan Metipos dengan kandungan N16, fosfat 20 sebanyak 105 kilo. Isi kandungannya yaitu N16,8, fosfatnya 21 kilo. Kedua TSP ini dengan kandungan P46% sebanyak 105 kilo, yaitu dengan kandungan fosfat 48,3 kilo. Pupuk ketiga adalah KCL, yaitu dengan kandungan kalium 140 kilo per hektar, yaitu dengan kandungan K 84 kilo. Apabila kita jumlah nitrogennya 16,8, fosfatnya 69,3, kaliumnya 84. Kita buat perbandingan 16,8 dibagi 16,8 ketemu 1, 69,3 dibagi 16,8 ketemu 4,1, 84 dibagi 16,8 ketemu 5. Ini pupuk terakhir, sehingga pemakaian N kecil, yaitu perbandingan N1, fosfatnya 4,1 kali 5. N-nya kecil, fosfatnya tinggi yaitu 4,5. Karena apa? Karena supaya umbinya besar. Sementara kaliumnya tinggi. Kalium tinggi apa? Fungsinya pertama supaya nanti itu umbinya berwarna merah dan kuat terhadap penyakit. Sementara perbandingan N1 K lebih dari 3, yaitu fungsinya supaya bobot dari umbi bagus. Pupuk tambahan adalah proper. Proper ini dengan bahan adalah GA3. Kita pakai apa? Kita pakai karena kita memakai bibit bawang merah yang masih muda sehingga daya tumbuhnya lambat.
kurang lebih 10 hari. Perlu kita padu dengan penggunaan GA3, yaitu mulai pemakaiannya pada umur 20 hari semprot topper, yaitu dengan konsentrasi 2-4 ml per liter air dengan interval 2-3 hari sekali. Sementara pupuk semprot yang kita pakai kedua adalah platinum. Yaitu berfungsi sebagai membesar umbi dan memerahkan dari umbi, dengan komposisi atau kandungannya adalah paklobutrasol plus pupuk K, yaitu mulai kita semprotkan pada umur 40 hari dengan platinum dengan konsentrasi 2-4 gram per liter, interval 3-5 hari sekali. Saya rasa cukup sekian dulu pembuatan video sore ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.